Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada. Sehat-sehat semua ya. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini kita masih mau ngebahas klip terbaru Thor Love and Thunder nih guys. Kemarin sudah 3 klip yang kita bahas: Black Berserker, King Yakan dan bangsanya yang berkulit biru, Shadow Realm, dan yang terakhir ini, klip yang terakhir ya guys, ini menampilkan bagaimana Thor melihat Jane Foster itu menjadi The Mighty Thor. Oke, ini scene-nya kocak banget ya guys, aku suka banget, seperti fun dan komedi gitu. Kita langsung aja bahas ya, let's check it out. Jadi bisa teman-teman lihat di sini ya, bahwa scene ini menampilkan tempat di New Asgard, lebih tepatnya seperti di balai pertemuan para masyarakat gitu ya di sini, di mana para penduduk New Asgardian berkumpul di sini setelah penyerangan Black Berserker. Bisa diperhatikan nih, wajah para penduduk New Asgard ini mukanya kayak menangis gitu ya. Mungkin ini yang menampilkan scene penyerangan Black Berserker yang di awal itu guys. Di balai pertemuan ini ada Korg dan Jane Foster juga. Kan kita tahu ya bahwa pertama kali Jane Foster ini muncul dan bertemu dengan Thor itu waktu penyerangan Black Berserker. Awalnya si Thor itu kan masih pakai kostumnya yang berbulu, kemudian mungkin di-upgrade menjadi armor yang berwarna biru gold ini. Segera ya Thor ini terkejut bahwa Jane Foster lah yang ternyata bisa worthy dan memegang Mjolnir yang sudah hancur itu. Dan juga di sini mereka kayak nostalgia kembali ya, bahwa mereka ini sudah tidak bertemu 8 tahun. Tapi si Jane Foster itu ngingatnya 4-5 tahun, karena memang kan dia terkena snap Thanos. Dan juga timeline dari Thor Love and Thunder ini gak jauh-jauh dengan Avengers Endgame guys. Di sini Korg berkata, bukankah itu adalah mantan pacarmu kan Thor? Dan si Thor mengiyakannya. Korg berkata bahwa namanya Jane Foster, jadi dia salah pronounce-nya, dan dibenarkan oleh si Thor menjadi Jane Foster. Korg pun berkata sambil bercanda kepada Thor, bukankah sangat susah sekali ya melihat mantan pacarmu dan mantan palu atau hammermu itu sangat dekat dan bahagia bersama. Dan juga Korg berkata bahwa dialah perempuan yang meninggalkanmu. Jadi memang tipikalnya Marvel Studios ya, bahwa setiap percakapan dan dialog antar karakter itu pasti penuh dengan komedi dan joke. Di sini si Thor malah nggak peduli ya dengan bercandaannya si Korg kepada dirinya. Dia malah mengangkat tangannya dan berusaha untuk memanggil Mjolnir kembali ke genggamannya dengan berkata, "Come to daddy," datang kepada ayah. Jadi udah kayak hewan peliharaan banget ya si Mjolnir ini dibuat si Thor, setelah dia juga berusaha untuk memanggil si Mjolnir ini ke genggamannya waktu awal penyerangan Black Berserker menolak. Jadi dia mencoba lagi nih di sini. Si Korg pun berkata, "Apa yang sedang kau lakukan kawan?" Dan itu membuatnya bingung ya. Secinta dan sesayang itu ya teman-teman Thor ini sama Mjolnirnya, karena memang kan ini adalah hadiah pemberian dari ayahnya pertama kali di film Thor yang pertama. Dan juga dia terus berkali-kali memanggil Mjolnir ke genggamannya tapi masih gagal terus. Dan yang buat aku ketawa dan lucu banget ya teman-teman, yang datang bukannya Mjolnir malah Stormbreaker ya, melayang dengan sangat pelan dari belakang hingga ke depan. Dan itu membuat Thor terkejut ya. Dia langsung berkata, "Oh iya benar, aku memanggilmu Stormbreaker." Padahal kan sedari awal yang Thor panggil itu kan hammer atau palunya ya si Mjolnir. Tapi yang datang malah Stormbreaker, membuat raut wajahnya si Thor ini kecewa lagi ya. Masih sedikit informasi dan misteri ya, sebenarnya alasan apa nih yang membuat si Thor ini gak worthy lagi untuk memegang atau memanggil kembali Mjolnir ke genggamannya di timeline atau di semesta ini. Karena kan kalau di timeline yang di Avengers Endgame yang dia ambil palu dari timeline yang lain, itu kan dia masih worthy ya teman-teman, walaupun dia itu sudah putus asa dan badannya gendut. Tapi di sini sepertinya dia tidak worthy. Tentunya pasti ada alasannya. Kalau di komik dia ini tidak worthy lagi setelah dibisikkan suatu kalimat oleh Nick Fury ke telinganya, sehingga dia itu kehilangan keyakinan dan membuatnya tidak worthy. Itu sih kalau di komik. Nah kalau di versi film atau MCU ini masih belum tahu ya, kan filmnya juga belum rilis. Jadi kita baru bisa berasumsi dan teori-teori aja. Kalian boleh banget silaturahmi dan nonton video aku yang ini ya, tentang beberapa alasan dan beberapa teori yang sudah aku kumpulkan terkait kenapa si Thor ini tidak worthy di film Thor Love and Thunder dalam menggenggam dan menggunakan kekuatan Mjolnir kembali. Ada beberapa alasan dan teori yang aku bahas di video itu, tapi salah satunya yang menarik menurut aku itu kan si Mjolnir ini di dalamnya ada arwah ya kalau di komik. Jadi dia bukan hanya hammer atau palu gitu aja. Dan setelah kehancurannya yang dihancurkan oleh Hela di film Thor Ragnarok, dan ketika Thor meninggalkannya malah membuat Stormbreaker
Taker, itu mungkin membuat roh Mjolnir ini sedikit sakit hati atau kecewa gitu ya, bisa aja. Jadi dia tidak mau lagi berurusan dengan Thor ataupun digenggam dan digunakan oleh Thor, sehingga dia lebih memilih The Mighty Thor atau Jane Foster. Dan mungkin aja Jane Foster inilah yang menemukan serpihan-serpihan pecahan-pecahan kepingan dari Mjolnir yang sudah dihancurkan oleh Hela ini. Makanya itu Jane Foster atau Mighty Thor ini kerasukan kekuatan Mjolnir juga sekalian. Tentunya origin story-nya Jane Foster ini kita juga masih belum tahu yang versi film, karena kalau yang versi komiknya pasti teman-teman sudah tahu ya, dia ini terkena kanker payudara dan Mjolnir itu secara tiba-tiba memilih dia sebagai worthy. Nah jadi kayak gitu ya teman-teman, pastinya akan ada perbedaan dan juga inovasi yang dilakukan oleh Marvel terkait origin story setiap karakter di versi filmnya MCU ini. Oke teman-teman, jadi menurut kalian gimana nih pendapatnya? Kok bisa nggak worthy si Thor ini? Bisa banget tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan juga ya teman-teman, ini sepertinya klip terakhir yang akan kita bahas, karena memang untuk saat ini baru 4 klip yang diupload oleh Marvel terkait teaser ngetis spoiler dari film Thor Love and Thunder ini. Next, kalau ada klip-klip terbaru ataupun TV spot terbaru dari Thor Love and Thunder, aku akan segera nge-breakdown dan ngejelasin ke kalian ya guys. So make sure kalian stay tune dan tetap nonton channel ini. Oke guys, itu dia ya video penjelasan dari aku untuk klip eksklusif Thor Love and Thunder ini tentang pertemuannya Jane Foster dan juga Thor ini guys. Thanks for watching my videos. Don't forget to like and subscribe ya guys. Kita ketemu lagi di video-video aku berikutnya. So stay tune and stay watching. Sampai jumpa semuanya. Bye bye. See you next time.